Masih semangat kan ini semuanya? Masih dong. FTSP mana yang dari FTSP? Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dari Prodi Arsitek, Lingkungan dan Teknik Sipil. Di mana? Suaranya mana? Baik, jangan kalah. FTI, mana FTI? Teknik Mesin, Industri Kimia, suaranya mana? Jangan kalah. Jangan kalah dengan itu. Iya, ini kayaknya teman-teman belum tahu fakultasnya, Bu. Oh iya, Iya, oh. Kak, gitu. Masa belum tahu? Sudah Udah, tahu ini masih fakultasnya campur belum? ya. Iya, enggak apa-apa. Aku pegang yang cewek deh. Kak Kurnia pegang yang apa? Cowok. Iya, boleh. Aku cowok aja. Oke. Jangan kalah ya. Aku gimana ngomongnya? Ini Bagaimana? cewek dan cowok, jangan kalah ya. Iya. Yang cewek jangan kalah ya. Dan saya kaget loh, Kakak. Di sini Kenapa? banyak cewek-cewek masuk teknik sekarang. Iya dong. Iya, kalau Jangan dulu mahasiswa ITAT itu yang cewek sedikit. Sekarang banyak cewek-cewek cantik sekarang, Bu. Iya. Kita coba tes suaranya. Apakah mereka imbang? Coba Kak. Kakak pegang yang mana nih? Cewek cowok? Iya, boleh. Iya. Cewek. Aku ceweknya aja. Iya. Jangan kalah ya. Jangan kalah. Yuk yang cewek-cewek mana suaranya? Cowok ITAT, mana suara cowok ITAT? Kenapa kalian kalah? Meskipun cowoknya suaranya banyak, ya Kakak ya, pasti mereka terlena sama cewek nanti. Iya. Baik, nggak apa-apa. Yang penting masih semangat sampai dengan sekarang. Ya, kita punya acara yang tidak kalah menarik lagi. Pemateri yang kedua hari ini dari siapa, Kakak? Dari UPN ya, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ardian Jaya Prasetya STMDS. Ya, beliau akan menyampaikan tentang kehidupan berbangsa, bernegara, jati diri bangsa dan pembinaan kesadaran bela negara. Yang akan dipandu oleh Bapak Dekan FTSP, Ya. Bapak Dr. Firdaus Nur Auladi. Kami STMSC. Ya, STMSC kami persilakan. Persilakan. Kami silakan Pak. Monggo. Nanti ya kalau ada pertanyaan ya Mas ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? ITAT? Kurang keras. ITAT? Luar biasa. Kepak sayap? Oh, sorry. Sayap ITAT? Terbanglah tinggi. Baik. Saya ucapkan selamat datang ya di Institut Teknologi Aditama Surabaya. Tadi pembukaannya luar biasa. Saya diminta untuk memandu acara selanjutnya, yaitu terkait dengan bela negara. Kita datangkan langsung narasumber yang luar biasa dari kampus yang dijuluki kampus bela negara, yaitu Bapak Ardian dari Universitas Pembangunan UPN Veteran Jawa Timur. Ya, beliau merupakan trainer of trainer bela negara. Jadi beliau ini sudah melalang buana di kegiatan bela negara. Ini menjadi salah satu pertanyaan besar Pak nanti buat saya. Di era sekarang itu bela negaranya itu bentuknya seperti apa sih Pak?
kalau dulu kan kakek nenek kita tuh berperang, ya, bawa senjata ke medan perang begitu. Nah sekarang itu kan tidak ada perang, Pak. Seperti apa sih bentuk bela negaranya itu? Jadi sesuai dengan amanah undang-undang bahwa mahasiswa ini perlu dibekali dengan kemampuan atau kapasitas untuk bela negara. Baik, untuk tidak berlama-lama, ini daftar riwayat hidup atau CV Pak Ardian. Oke, saya kira beliau sudah melanglang buana. Kita langsung masuk ke materi yang disampaikan oleh Pak Ardian. Baik, beri tepuk tangan untuk Pak Ardian. Diganti materi. Operator untuk PPT. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kok lemes? Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya apa? Pagi luar biasa gitu ya. Oke, saya coba cek sound dulu ya. Cek sound. Oke. Selamat pagi. Kayak kurang kompak gitu ya. Ayo, kita kan ini kalian mahasiswa baru yang penerus bangsa ya, penerus apa ya? Harapan-harapan bangsa Indonesia. Jadi harus lebih kompak lagi. Coba selamat pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Oke, slide-nya belum. Oke, ada jargon nggak selain selamat pagi yang tadi disebutin Bapak Dekan? Belum ada. Gimana di sini? Masih selamat pagi aja. Oke. Terus belum ya? Oke. Masuk ke materi ya. Jadi Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau. Jadi ini berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial atau BIG pada tahun 2024. Next Mas. Jadi menurut data long form sensus penduduk tahun 2020 oleh BPS atau Badan Pusat Statistik, terdapat lebih dari 1.200 suku dan 694 bahasa daerah yang tersebar di Indonesia. Next. Namun, kebudayaan di Indonesia juga sering terjadi pergeseran budaya akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi. Ya. Next. Lantas, apa yang kita perbuat? Next. Nah, ini apa yang kita perbuat tadi? Jadi, menurut data Kementerian Sekretariat Negara Indonesia, Republik Indonesia tahun 2024 ya, pendidikan memiliki peran sentral dalam pemertahanan budaya di Indonesia. Jadi kalian kan di sini mengikuti istilah pendidikan ya, ranah-ranah pendidikan. Jadi peran sentral pertahanan negara itu ada di kalian. Next. Lalu seperti apa? Belum.
Seperti apa yang bisa menjaga kebudayaan negara Indonesia? Next. Nah, maka dari itu kita atau saya di sini diminta oleh Mas Bapak Dekan, Mas Bapak Firdaus untuk mengisi acara PKKMB 2025 Tepak Sayap ITATS ya, dengan materi tentang kehidupan berbangsa, bernegara, jati diri bangsa, dan pembinaan kesadaran bela negara. Tadi sudah diperkenalkan juga, saya Ardian Jaya Prasetya. Sekarang tanggal 11 September 2025. Oke, next. Karakter bangsa dan bela negara itu apa? Menurut kalian? Next. Terus mengapa kita harus membangun karakter kebangsaan dan bela negara itu, kenapa? Saya bilang kita itu sebagai mahasiswa ya, saya turun aja deh kayaknya biar lebih dekat sama kalian. Next. Oke, ini ada 5 poin untuk karakter bangsa dan bela negara itu seperti apa, ya. Jadi yang pertama itu mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa. Maksudnya apa? Siapa yang mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa? Yang kedua, ada memperkokoh persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, ada mengembangkan potensi nasional. Yang keempat, membangun daya tahan bangsa. Dan yang kelima, ada mewujudkan visi Indonesia Emas. Ini mungkin agak maju ya Mas. Next. Nanti kita mundur lagi ke slide sebelumnya. Yang pertama tadi apa? Mempertahankan kedaulatan bangsa ya. Jadi tugasnya siapa itu? Tugasnya siapa? Yang sebelah kiri mungkin ya. Jadi kalau di Indonesia itu kan ada 3. Angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Itu mereka udah tugasnya ya. Nah terus yang kedua tadi coba back slide-nya Mas. Nah, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Apakah kita nggak bisa membentuk karakter itu, kita nggak bisa? Apakah hanya TNI aja yang seperti yang dibilang Pak Firdaus tadi? Kalau misalnya apakah mempertahankan negara hanya berperang? Coba next Mas. Nah, mungkin kita harus tahu ya, di Indonesia ada berapa agama sekarang? 6 ya. Ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, sama Konghucu ya. Jadi harus kalau misalnya kalian punya teman agama lain, mau nggak? Mau, oke. Jadi itu merupakan salah satu karakter kalian juga ya nantinya. Kalau misalnya kalian nggak mau, ya berarti kalian nggak berkarakter berbangsa dan bernegara tadi. Terus kalian juga harus, istilahnya kalian ini dari mana aja sih kalau saya boleh tanya? Dari Surabaya? Dari luar Jawa Timur? Luar Surabaya? Luar Jawa Timur? Ada? Luar Jawa ada? Yang paling jauh dari mana? Coba bisa angkat tangan nggak? Paling jauh dari sini, dari Surabaya. Oke, coba back slide dulu Mas.
Nah, itu tadi yang kedua, itu memperkokoh persatuan dan kesatuan. Jadi kalian kalau misalnya punya temen orang luar Jawa itu gimana? Mau nggak? Oh, berarti udah kebentuk ya karakternya ya. Terus yang ketiga itu mengembangkan potensi nasional. Kalian itu potensi loh ya. Coba next Mas. Tapi gimana caranya? Apakah cuman ikut kuliah terus pulang, kuliah pulang gitu? Ada nggak? Belum kuliah Pak gitu, masih baru masuk gitu. Ya nanti kalau misalnya kalian udah kuliah ya jangan cuman datang nyatet terus pulang. Kalau bisa berprestasi juga ya, dikejar gitu loh ya. Kenapa ya? Itu karakter yang tahu nggak sih kalau negara itu terdiri dari apa? Kan dari orang-orang banyak ya dalam satu negara itu. Nah kalian kan salah satunya, bener nggak? Terus backslide Mas, membangun daya tahan bangsa. Coba next. Nah daya tahan bangsa itu kayak apa? Kalian harus bikin perubahan. Kalian harus apa ya istilahnya, membuat sesuatu yang baru. Ngerti nggak yang gambar di slide keempat itu? Yang bawah itu apa? Yang di bawah? Pandawara ya. Tahu? Apa pernah kepikiran kalian nanti saya mau bikin gerakan kayak itu? Pernah? Sip. Terus yang tengah itu apa? Apa? Erika Ricardo. Kayaknya udah familiar banget ya. Tapi tahu nggak yang bikin pesawatnya itu siapa? Kan dari Surabaya juga kan? Berarti kalian nanti suatu saat bisa ya? Harus bisa ya? Oke. Kalau yang atas itu dari Sidoarjo. Ada yang dari Sidoarjo sini? Coba angkat tangan. Oh, sama kayak saya juga di Sidoarjo. Itu Robris, ya. Iya, Robris dari Sidoarjo, bener nggak? Atau dari mana? Medan. Oke, kita backslash dulu Mas. Slide sebelumnya. Nah ini untuk mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045. Next. Ya Indonesia Emas kayak apa? Panjang ya kalau tak jelasin di sini. Jadi intinya ada rencana pemerintah untuk menjadikan Indonesia Emas 2045. Sorry. Next. Sudah siapkah kalian menjadi penerus bangsa? Nanti yang gantiin presiden siapa? Ya jangan ya, nanti itu di belakang aja. Kan kalau misalnya sekarang ya kayak saya, dulu saya juga sama kayak kalian. Ya, saya juga mahasiswa. Terus sekarang saya bisa jadi dosen. Terus siapa tahu nanti jadi ini. Kalian juga bisa kayak gitu ya. Itu kan meneruskan ya. Jadi saya dulu waktu jadi mahasiswa saya punya dosen. Nah, saya waktu jadi mahasiswa saya punya dosen. Nah, ternyata waktu saya sudah seumuran dosen, saya jadi dosen. Nah, itu kan meneruskan ya. Jadi kalian harus siap. Next. Coba sejenak pikirkan kalian sebagai seorang mahasiswa. Apa yang kalian rencanakan? Sudah punya rencana belum? Atau asal masuk aja, pokoknya kuliah? Enggak. Coba pikirkan sejenak ya, kalian saya masuk sini ini kayak gini. Saya masuk sipil supaya bisa bangun negara.
Saya masuk arsitek supaya bisa bantu membangun negara. Apalagi selain sipil, arsitek, apalagi prodinya di sini? Apa? Pertambangan. Ada pertambangan. Oke. Apalagi? Yang di belakang? Oke. Ya itu ya. Coba next. Yang pertama, gimana sih biar kalian itu jadi penerus atau menggantikan kita nantinya ya. Itu kalian waktu di kampus itu ya aktif ya dalam organisasi. Ada ya Pak di sini organisasi di kampus ya Pak Dekan? Ada. Nanti sudah daftar atau belum? Atau masih baru masuk? Belum. Mau kemana? Mau ikut organisasi apa? Masih belum tahu. Oke. Nanti dicari ya. Karena organisasi itu membantu kita belajar juga ya, kenal sama orang, cara ngomong sama orang kayak gimana gitu ya. Terus yang kedua itu menjadi mahasiswa yang kritis dan berpengetahuan luas. Jadi rasa ingin tahu kalian itu harus tinggi ya. Jangan ada apa gitu ya udahlah. Apa ya udahlah gitu. Ikut aja lah gitu. Kritis ya, kalian harus mikir dulu. Jadi otaknya dipakai, serius ini. Terus berpengetahuan luas. Berpengetahuan luas itu gimana? Kalian kan di ranah pendidikan ya, harusnya pengetahuan kalian luas. Dengan apa ya? Dengan belajar di keilmuan kalian ya. Oke? Yang ketiga itu berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat. Ada nggak di sini Mas? Kalau misalnya kayak kegiatan sosial atau apa gitu yang dari kampus? Ada Pak. Ada ya? Kegiatan pengabdian ada, kemudian kegiatan KKN itu ada, KKN kampus ada. berdampak juga sekarang dibentuk juga ada. Oke, terima kasih Pak. Nah itu ya, jadi KKN kayak nanti mungkin kalau misalnya kalian menonjol ya, istilahnya nilai kalian bagus, nilai kalian terbaik, itu pasti nanti ada satu saat diajak sama dosen kalian untuk ikut penelitian, ikut pengabdian ya. Jadi dosen kan punya tridharma ya, tridharma itu penelitian, pengabdian, sama pengajaran. Nah suatu saat kalau kalian bisa membantu itu lebih baik. Karena pengalaman kalian akan tambah ya nantinya. Terus yang keempat ada menjaga dan mempromosikan budaya Indonesia. Sebagai mahasiswa kamu juga harus mempunyai peran untuk melestarikan dan mempromosikan budaya Indonesia. Ada yang dari luar Jawa di sini? Kalau Jawa kan ya saya udah tahu juga kayak gimana budayanya ya. Dari daerah timur ada mahasiswa yang dari timur gimana? Setelah datang ke sini gimana? Ada perbedaan nggak sama yang di sana? Jelas. Oke. Jadi itu ya, kalian harus bangga juga kalau misalnya kalian datang dari timur. Dari mana Mas? Nanti ditanyain teman kalian dari Surabaya saya gitu. Tapi logatnya logat timur. Jangan. Kalian harus bangga ya. Saya aja bangga loh jadi orang Sidoarjo, serius. Dulu saat pernah saya kuliah di Jawa Barat, di Bandung ya. Jadi saya S2-nya di Bandung, di ITB. Terus ditanyain sama teman saya, kamu dari mana gitu? Saya dari Surabaya. Aku bilang gitu kan. Saya bilang gitu. Surabaya mana? Sidoarjo. Saya bilang gitu. Ya kamu harus
ngomong Sidoarjo Mas, jangan ngomong Surabaya. Gitu ya. Kenapa ya harus bangga sama Sidoarjo? Apa yang bisa dibanggakan di Sidoarjo gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian dari daerah ya banggalah dengan daerah kalian gitu ya. Oke, next. Jadi apakah siap menjadi warga negara Indonesia? Siap. Kalian warga negara bukan sih? Masih kecil Pak, masih mahasiswa gitu. Iya. Emang mahasiswa nggak bisa mengubah negara? Bisa. Oh ya, oke ya. Next. Menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Siap? Indonesia atau bukan Indonesia? Gimana coba caranya? Buktinya apa? Next. Jadi kalau kalian mau jadi warga Indonesia yang baik ya, jadi kalian jadi agent of change ya, atau apa ya? Orang-orang yang siap bisa berubah atau mau untuk berubah. Berpikir kritis yang pertama. Apakah kalian sudah kritis di sini? Sudah. Terus menginisiasi gerakan positif. Jadi kalau misalnya nanti ada gerakan yang gak bagus itu ya jangan. Kalian bikin yang positif-positif aja ya. Bikin organisasi yang bagus, yang positif, yang bisa memajukan kalian, memajukan kampus ya kan. Terus yang kedua, next, memiliki moral ya. Ini saya serius ya, saya cerita. Kenapa ini kalau misalnya saya ketemu mahasiswa baru di kampus, itu kakak-kakak kelasnya itu mesti ngomong, Pak, mahasiswa baru itu kok kurang etika ya gitu. Ya, apakah kalian tidak beretika? Enggak. Terus saya tanya, kenapa? Saya tanya kakak kelasnya kan, kenapa? Iya Pak, sama dosen kayak gini, sama kita kayak gini gitu. Ya saya bilang itu mungkin masih kebawa ya. Kalian di sini bukan anak SMA lagi gitu loh. Kalian sudah mahasiswa. Jadi posisikan diri kalian sebagai mahasiswa. Mahasiswa yang gimana? Yang baik apa yang buruk? Yang punya etika atau yang nggak punya etika? Punya. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya ngomong, ya itu nanti kita jalani dulu lah. Kita kita bentuk pelan-pelan gitu. Apakah dengan cara seperti itu, atau kalian sudah punya etika sebelumnya? Punya ya. Berarti kalau ada dosen disapa ya. Kalau ketemu paling nggak disapa, jangan diem melengos gitu aja, gitu ya. Padahal kalian kenal dosennya gitu. Pagi Pak, pagi Bu, gitu. Karena kadang-kadang nggak ada yang kayak gitu loh. Anak-anak kalian Gen Z ya, Gen Z ya. Iya. Atau Alpha. Oke. Jadi menjaga integritas diri. Tahu integritas nggak? Nggak tahu. Nggak tahu apa? Jujur dalam perkuliahan misalnya. Itu integritas. Jujur ya sama saya. Nanti kalau kalian ngerjain tugas nggak boleh nyontoh. Berani nggak? Ngerjain sendiri. Dikit aja Pak gitu. Masa nggak boleh gitu? Atau itu Pak, Kopassus Pak, copy paste susun sedikit. Hindari plagiarisme ya.
Jangan, karena kalau misalnya plagiarisme ya punyanya orang kalian ambil, itu ya mencuri namanya ya. Terus bertanggung jawab sama tugasmu. Nanti kalau ditanya, loh ini kok bisa kayak gini? Ya nggak tahu Pak, gitu. Masa kayak gitu? Nggak punya integritas banget gitu ya. Ya dijawab, Pak, Bu, saya desain kayak gini, saya bikin kayak gini, saya ngerjain tugas kayak gini ya dari sini, dari keinginan saya, misalnya saya pengen kayak gini gitu ya. Jadi integritas adalah pondasi untuk bisa dipercaya sama orang lain. Kalau kalian nggak jujur, orang percaya nggak sama kalian? Enggak ya? Pernah nggak dibohongin sama orang? Dari 17.000 pulau di Indonesia, kalian masih memikirkan dia. Ngapain gitu ya? Yang kedua, kita balik lagi. Yang kedua, Mas. Nah, membela kebenaran. Apakah kalian superhero? Iya Pak, tapi jangan ngomong-ngomong ya Pak gitu. Iya nggak apa-apa, tapi dalam keilmuan kalian gitu loh. Misalnya kalian melihat ada teman kalian yang nggak jujur, jangan kayak gitu, itu nggak baik. Itu kan merupakan membela kebenaran ya. Jadi kalau ada praktek-praktek yang nggak sesuai, itu kalian ngomong aja, jangan kayak gitu. Itu salah kayak gitu. Itu merupakan salah satu apa ya, pembela kebenaran. Kalian kan ngerti yang benar dan yang salah kan sudah. Atau masih dibilangin lagi, Mas kalau buang sampah di tempat sampah kayak gitu harus dibilangin. Enggak kan? Nah, next. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kontrol sosial. Kalian makhluk sosial nggak sih? Enggak Pak, saya introvert. Saya mau di kamar aja sendiri. Ada yang kayak gitu? Ya boleh sih, tapi ya sekali-sekali sosial gitu loh. Kan itu pilihan ya. Gitu. Enggak, ya paling enggak kalian harus ketemu sama orang ya. Nantinya kalian kalau misalnya, apa kalian nanti enggak mau kerja sendiri? Enggak mau. Mau kan? Mau. Memantau kebijakan misalnya, terus mengkritik secara akademis. Nah kalian kan akademis kan, ranah akademis kan kita ini di kampus ini. Jadi kritiknya ya harus yang bagus, yang sesuai dengan kalian, yang sesuai dengan keilmuan kalian. Ya. Next. Terus menjadi aset bangsa. Kalian ini sadar nggak? Kalian tuh aset. Tahu nggak? Kalau kalian punya uang di dompet kalian, itu aset kalian kan, yang bisa kalian pergunakan untuk membeli apapun. Berarti kalian itu aset bangsa, bisa membuat sesuatu untuk bangsa ini. Ya benar. Atau jadi warga negara aja. Nanti setelah lulus Pak, saya nikah, saya jadi pengurus RT aja kayak gitu. Iya. Saya jadi bapak-bapak yang tiap pagi di teras gitu. Enggak kan? Kalian harus bikin sesuatu di bidang atau keilmuan kalian ya. Karena kalian itu aset ya. Selain itu kalian juga harus mengembangkan kemampuan akademik kalian, non akademik. Kalau akademik kan kalian sudah di prodi kalian masing-masing ya, keilmuan kalian. Tapi kalau non akademik, kalian punya apa? Nggak punya Pak. Saya SMA ya udah belajar, ngerjain PR, terus pulang sudah. Apa non akademik contohnya?
aktif di apa? Nggak apa-apa, jawab aja. Ada yang suka olahraga? Suka apa? Coba olahraga apa? Pedal, kayamu. Ada tahu lapangan pedal di Surabaya. Kalau suka sepak bola, suka futsal, suka badminton, itu bisa nggak jadi aset nantinya? Bisa ya. Oke, selain itu, selain olahraga, apa lagi? Apa? Tidur. Saya ya mau rela tidur. Terus meningkatkan kualitas diri. Kalian kalau misalnya kuliah, udah ini kan di ITAJ ya, kuliah di kampus itu harus kualitas diri kalian meningkat ya. Kalian bukan siswa lagi, kalian udah mahasiswa. Pasti pemikirannya berbeda, ya kan? Terus cara menghadapi masalah nanti kalian berbeda. Otomatis nanti tugasnya juga berbeda. Kalau misalnya yang saya alami itu ya di SMA atau SMK itu kalau nggak ngerjain tugas ya udah. Tapi diingatkan sama gurunya. Ya kerjakan ya, teman-teman kalian juga ayo kerjaan. Tapi kalau di kuliah itu nggak ngurus teman kalian, serius. Kalian sendiri, kalau kalian nggak ngerjain ya udah nggak lulus. Jadi tanggung jawab kalian nanti akan dipertaruhkan ya. Kalau misalnya kalian nggak ngerjain ya udah, kalian berarti nggak mau maju kayak gitu, ya. Jadi tingkatkan kualitas diri kalian. Kalau misalnya sebelumnya nggak bertanggung jawab, sekarang harus bertanggung jawab. Sebelumnya males, sekarang nggak boleh males. Kayak gitu ya. Oke, next. Sedangkan jati diri bangsa pada mahasiswa itu apa? Kalian punya jati diri nggak sih? Apa jati diri punya gitu? Apa? Next. Terus bagaimana cara memiliki jati diri bangsa sebagai mahasiswa? Next. Yang pertama, kalian menghargai dan mengamalkan Pancasila. Apal nggak Pancasila kalian? Enggak. Kok iso jawab enggak itu? Harus hafal ya. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tepuk tangan dulu. Yang kelima apa? Oke, jangan cuman apal aja, tapi diresapi setiap silanya ya. Kenapa kok ada Pancasila? Dari 5 itu dasar negara kalian. Ya. Yang kedua, mempelajari dan mencintai budaya. Yaitu tadi saya bilang, kalian harus bangga sama budaya kalian. Asal kalian dari mana itu kalian harus bangga. Dan itu merupakan salah satu bela negara, ya. Suatu saat kalian kalau ke luar negeri, misalnya kalian ke Eropa, terus kalian di Eropa ditanyain, orang mana? Saya orang Eropa gitu. Mau kayak gitu? Saya orang Indonesia. Harus gitu ya. Saya orang Korea Pak. Tapi muka enggak fisik saya. Next, belum Mas, sorry. Yang ketiga, mengikuti kegiatan sosial dan kebangsaan. Jadi kegiatan sosial nanti kalau sebagai mahasiswa harus turun ke jalan ya. Maksudnya ke masyarakat itu kalian sudah mulai turun harusnya, ya.
Terus yang keempat, menjadi mahasiswa yang integritas, tadi sudah. Yang kelima, mengembangkan potensi diri. Itu tadi sudah juga. Oke, next. Nah, ada pertanyaan? Ini bisa langsung Mas pertanyaannya apa? Ada sesinya sendiri? Monggo, langsung pertanyaan. Ayo, monggo. Mungkin ada yang mau tanya-tanya sama saya. Nanti aja Pak. Yang tanya Bapak Ibu panitia, mungkin AKK panitia ada door prize. Ada door prize. Ayo, yang tanya dapat door prize, silakan. Atau kalau nggak tanya, Pak monggo yang bikin pertanyaan. Nanti mahasiswa yang jawab dapat door prize, Pak. Kita menyediakan 2 pertanyaan. Oke. 2 pertanyaan. Silakan Kakak dari prodi apa? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan Zaki Hasan dari Prodi Teknik Elektro. Saya ingin menanggapi terkait jati diri, Pak. Mohon izin bertanya. Saat ini menurut Lembaga Ketahanan Republik Indonesia dari Bapak Hamid Muhammad, suatu selaku Dirjen Direktur Jenderal Pendidikan Kemendikbud, Indonesia saat ini memiliki kecemasan ancaman pada jati diri generasi, yaitu beberapa antaranya yaitu pornografi, narkoba, HIV sampai sampai perkumpulan LGBT. Apa yang menjadi langkah untuk suatu generasi berikutnya ataupun antisipasi dari Bapak ataupun dari teman-teman sekalian untuk menanggapi ancaman saat ini? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Dari prodi mana? Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Teknik elektro. Teknik elektro, luar biasa. Boleh Monggo, dijawab dulu ya. Oke, jati diri. Ya, kan tadi sudah saya bilang, kalian harus punya jati diri. Terus ada ancaman. Ancaman globalisasi dari luar. Kalian kerasa nggak sih? Tadi dapat. Kerasa nggak? Kerasa? Suka Korea nggak? Enggak. Oh, kayamu. Suka Korea nggak? Suka nggak? Jepang-Jepangan nggak? Itu yang belakang kok tadi diem aja sekarang jawab. Terus suka MU nggak? Apa MU itu? Enggak ya, enggak. Madura United. Kalian kerasa nggak kalau misalnya kalian suka boleh ya, tapi jangan sampai muja-muja yang berlebihan. Terus kalian pengen jadi kayak mereka, itu kan globalisasi. Dari luar yang masuk dan kalian terima dan kalian jadikan budaya kalian. Ya, caranya gimana Pak biar nggak kayak gitu? Ya itu tadi, jangan berlebihan Mas. Yang bisa nyetop itu kalian. Kalau orang jual nggak ada yang beli, pasti kan nggak akan jual lagi gitu, ya kan? Maksudnya tahu nggak? Misalnya orang Korea menyebarkan ini contoh aja ya, jangan dimarahi saya. Silakan suka marahi. Ya, kalau suka Korea, misalnya pasar yang paling banyak suka Korea mana sih? Oh, Indonesia. Jadi orang Korea pertama kali launching album, ya grup band ya, makanya ini saya contoh aja ya, jangan dimarahi saya. Misalnya launchingnya di Indonesia. Kalau misalnya Indonesia suka Korea kan? Enggak gitu, biasa aja, pasti nggak kesini mereka gitu loh. Ya mereka akan launching di Korea, misalnya kayak gitu ya. Saya nggak menjelek-jelekan ya, cuman contoh aja. Misalnya kayak gitu, ada suatu negara pengen negaranya terkenal dengan fans-fansnya yang ada di Indonesia. Tapi kalau kalian biasa aja ya, itu nggak akan terjadi gitu ya. Terus kayak tadi pertanyaannya kan apa? Pornografi, iya. Ya bener nggak? Ya itu kalian yang bisa nyetop, kalian sendiri.
nggak usah ngarah ke situ. Pokoknya cara untuk berhenti di sesuatu itu nggak usah ke arah itu. Apapun ya, bukan hanya pornografi. Apapun. Kalau misalnya kalian merasa itu nggak bagus buat kalian, jangan penasaran. Cari yang lain aja. Aku mau olahraga aja lah. Gitu. Misalnya ada temen yang ngajak gitu, oh di sini bagus gitu, aku nggak suka, ya udah aku punya kegiatan lain kayak gitu. Kalau teman kalian itu ngajak yang suatu hal yang tidak bagus, jadi itu caranya untuk berhenti. Nah, apakah bisa, Pak? Nah, kalau misalnya satu orang ngomong kayak gitu, mungkin nggak ada efeknya ya. Tapi kalau satu orang terus nanti ngomong ke temennya, ini nggak bagus, ini nggak bagus, ini nggak bagus, semua ngomong nggak bagus, pasti kan akan berdampak kan? Iya. Nah, itu nanti akan jadi budaya, gitu. Oh, pornografi itu nggak bagus, kayak gitu ya. Jadi harus berhenti dan cari kegiatan lain, kayak gitu. Gimana masnya tadi? Sudah cukup jelas? Sudah terjawab? Oke, nih hadiahnya. Terima kasih. Silakan maju untuk hadiahnya, ngambil hadiahnya. Silakan maju masnya tadi. Masih ada hadiah satu lagi. Satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Yang cewek lah, kan udah cowok. Yang cewek ayo. Bapaknya minta cewek. Iya, yang cewek. Kan adil kan, cowok sama cewek kan. Silakan, masih ada hadiah satu. Oke. Dari berdiri Mbak. Dari prodi mana? Nama prodinya? Halo, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Nama saya Krisna dari Prodi Informatika. Informatika, luar biasa. Asalnya dari mana? Asal saya dari NTT. NTT? Ya. Oh, tepuk tangan. Tepuk tangan. Jauh ya, NTT ya. Kabupatennya? Dari Pulau Flores, Kabupaten Ngada, Bejawa. Oh, oke. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Oke, di sini saya ingin bertanya untuk sekarang apa bentuk kontribusi masyarakat mahasiswa yang bisa dilakukan dalam mengimplementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan kampus di era digital ini. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi mengimplementasikan bela negara di kehidupan sehari-hari ya. Tadi awal sudah disonding sama Pak Dekan untuk bagaimana apakah membela negara itu kita harus berperang. Kalian tentara bukan? Kalian Tentara Nasional Indonesia bukan? Nggak bisa Pak, saya nggak bisa perang, lari aja nggak kuat saya. Apalagi megang senjata, apalagi bawa senjata, kan nggak kuat. Itu sudah ada tugasnya sendiri. Nah, tugas kalian apa? Terus implementasinya gimana bela negara di mahasiswa atau kalian? Gimana? Coba. Kalau kalau pertanyaannya tadi dalam itu ya apa? Digital ya? Mbak siapa tadi? Apa? Krisna. Ya. Dalam era digital ya. Iya, digital ya. Kalian punya TikTok nggak? Yang nggak punya angkat tangan coba. Wis langka sekali yang angkat tangan ini. Ya. Kalian tahu nggak kalau TikTok itu kenceng banget ya? Apa yang menjadi satu berita itu kalau satu kesebar viral udah selesai. Nah, gimana kita mengimplementasikan bela negara di sana?
Yang pertama, share yang baik-baik ya. Kalian kalau punya TikTok nge-share-nya apa? Waktu di toilet Pak, di kaca, depan kaca kayak gitu. Jangan ya Dek ya, gitu ya. Yang bagus-bagus pertama. Itu kalian sudah menyebarkan kebaikan pertama. Terus yang kedua, misalnya kalian mau sharing tentang pokoknya kebaikan lah, tentang keilmuan kalian di media sosial, silahkan. Karena keilmuan kalian nanti akan dilihat oleh umum, oleh media-media digital di TikTok itu misalnya ya. Yang ketiga apa? Jangan mudah percaya, langsung percaya. Ya, misalnya kalian ada satu berita di TikTok yang bikin viral, tapi kalian harus lihat dulu ini beritanya benar apa enggak, datanya valid enggak, kejadiannya benar enggak kayak gini. Nah itu juga merupakan cara kalian di mempertahankan negara ya, atau bela negara di ranah digital. Kalau misalnya mempertahankan di keilmuan kalian kan pasti kalian itu membela negara ya. Misalnya kayak saya bilang teknik sipil. Ada yang teknik sipil di sini? Angkat tangan coba yang teknik sipil. Angkat tangan teknik sipil. Teknik sipil. Tinggi. Sipil. Oh. Sebelah kiri. Oke, banyak ya. Oke, jadi teknik sipil kalian nantinya kalau misalnya sudah lulus ngapain? Buat gedung Pak, buat jembatan, buat jalan, kayak gitu kan? Iya benar ya. Itu termasuk bela negara enggak? Apa? Kenapa kok disebut bela negara kayak gitu? Ini kan membela negara dalam keilmuan kalian sendiri ya. Misalnya di satu kampung atau daerah itu jalannya rusak. Terus kalian bantu bangunkan jalan itu biar nggak rusak lagi. Membantu siapa aja itu? Membantu orang kampung itu, orang kampung sebelah untuk bisa lewat, orang umum itu termasuk membela negara enggak kayak gitu? Membangun negara itu juga bela negara ya. Ada lagi yang selain teknik sipil apa? Mungkin bisa ngasih contoh. Kalian misalnya elektro tadi. Terus yang keilmuan lain, kalian akan membela negara di keilmuan kalian pakai apa? Ya pakai keilmuan kalian sendiri ya nantinya. Jadi itulah implementasi dari kalian sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi aset negara atau warga negara Indonesia itu lewat keilmuan kalian masing-masing. Dan harus menyaring informasi yang kalian terima kalau yang digital tadi ya. Karena gini, kalau zaman saya dulu kita mencari informasi itu susah. Kita mencari ya. YouTube aja itu dulu barusan buka waktu saya masih kecil. Jadi kita kalau dulu mencari, tapi kalau sekarang menyaring. Ya, karena kalian sudah banyak sekali informasi digital. Kalau kalian salah langkah, misalnya termakan provokasi oleh segelintir orang, misalnya kayak gitu ya, itu kalian nggak akan menyelamatkan bangsa ini, kayak gitu. Makanya itu kenapa pemuda atau mahasiswa kayak kalian ini sebagai penerus bangsa, kalau mahasiswa dari kayak kalian aja rusak ya istilahnya, negara akan rusak juga ya. Makanya jadilah mahasiswa yang baik supaya negara kita nantinya juga akan baik. Oke? Siap ya? Oke.
Gimana, Mbak? Terima Sudah? kasih atas jawabannya luar biasa dari informatika. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Oke. Dari NTT jauh-jauh luar biasa. Baik, karena waktunya sudah habis Pak, sepertinya karena mungkin masih ada banyak pertanyaan tapi kita terbatasi oleh waktu. Saya rekap sedikit. Jadi aksi bela negara itu bisa ditunjukkan oleh adik-adik mahasiswa kalau di era digital tadi melalui share konten-konten positif, dan teman-teman harus bisa berpikir kritis karena yang bisa menjadikan negara ini maju nanti yaitu generasi-generasi kalian semua. Kita-kita yang sudah senior-senior ini tinggal nantinya menikmati pensiun dan masa depan Indonesia ada di tangan kalian semua. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ardian. Baik, kami akhiri untuk sesi yang satu. Untuk waktu dan tempat kami kembalikan ke Mbak dan Mas MC. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak pemateri dan Bapak Dekan FTSP. Saya sapa dulu ya. Selamat siang. Siang. Kita ini belum ngumpul per prodi ya, barisnya saya pengen ini kita atur per prodi. Nantinya kita ada challenge dengan hadiahnya menarik tuh di dalam. Gitu. Dari sini mungkin FTSP ya. Teknik sipil, mana teknik sipil? Oke, teknik sipil mengarah ke sini, teknik sipil. Ya, teknik sipil agak geser. Teknik sipil mocok. Cek. Yang cewek-cewek bisa merapat di sini. Cewek-cewek. Ayo 5 menit. Diikuti prodi FTSP. Per ini ya? FTSP. Arsitektur. Ayo ya, arsitektur segera. Ke belakang ya. Yang di belakang nanti bergeser ke samping-samping biar kita memanjat ke belakang. Arsitektur lingkungan. Lingkungan baris ketiga. Teknik lingkungan. Setelah teknik lingkungan, F apa? FTSP lingkungan sudah. FTI. Teknik industri sebelah teknik lingkungan. Barisnya langsung ke belakang ya, ke belakang biar muat. Ke belakang biar muat. 1, 2, 3 sampai sini. Sampai sini sipil selanjutnya ke belakang. Ya. FTI teknik mesin ya. Teknik industri, teknik mesin industri, sama teknik pertambangan. Mesin, teknik kimia juga Ibu. Kimia. Iya. Ya. Untuk nanti duduknya seperti ini ya, langsung setelah istirahat nanti duduknya seperti ini. Lah gini, oke. Ayo, setelah itu apa materi? Industri ya? FTI, Industri. Panggilan teknik industri. Setelah industri. Terus teknik mesin. Teknik mesin silakan. Mesin. Mengarah ke kiri kamera. Teknik mesin. Ayo teknik mesin. Semut. Ayo sini ke depan ya, semut. Ya, FT itu kapal gue. Ya. Kapal, teknik perkapalan. Teknik mesin, teknik perkapalan ada. Teknik kapal di sini. Teknik kapal di sini, teknik kapal. Perkapalan. Cek. Teknik perkapalan. Apa ini? Teknik industri. Oke, silakan mana duduk, tangannya maju. Teknik perkapalan. Ayo di sini. Teknik industri. Kapal. Ini apa? Kapal. Teknik perkapalan. Oh, lingkungan. Oke. Setelah kapal. Teknik industri. Teknik mesin. Teknik mesin. Tangannya mana tangannya? Teknik mesin Mesin sini Mas. Ayo. Yo. Oh, aman. Gue biar digeser aja sih. Kapal ya? Kapal. Ayo teknik perkapalan. Sini ya. Yo, teknik mesin. Teknik perkapalan ke Mas siapa namanya? Diikuti.
Mas Fazrin. Teknik mesin. Fazrin. Ayo Ya, yang teknik depan, kapal. depan. Setelah kapal apa? Maju lagi. Tiga ya. Teknik mesin tiga baris. Nah, yuk mengikuti Kimia teknik. sudah. Kimia, teknik kimia. Teknik kimia di sini, teknik kimia setelah kapal. Oke. Teknik kimia. Teknik kimia. Ya, teknik kimia. Setelah kimia. Ya, teknik mesin yang merasa teknik mesin. Setelah itu FTT elektro ya. Elektro, Teknik informatika sama sistem informasi. Teknik elektro di sini. Tambang. Oh ya, pertambangan elektro. sebentar. Oh, sebelah sana. Teknik pertambangan dulu. Tambang. Pertambangan sini Mas. Mesin teknik. Teknik pertambangan ini masa paling banyak setelah teknik mesin. Teknik tambangan. Tambang sih. Setelah tambang apa? Boleh duduk. Teknik elektro. Adik-adik geser ke sini Dua dikit. sofa aja dua. Ini Teknik elektro. Sini yuk, teknik elektro. teknik kimia. Adik-adik di sini ya, sip di sini. Ayo, rada sini. Teknik Mbak. elektro. Mbak sini, maju. Tiga. Ini apa? Teknik elektro. Maju. Ini apa ini? Tambang. Ayo maju. Agak sini. Setelah elektro apa? Ayo maju. Teknik informatika dan sistem informasi sebelah paling ujung di sini sendiri. Teknik informatika dan sistem informasi. Ayo sebelah ujung di sini sendiri. Diikuti, lurus. Ini anak-anak duduk nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Bisa. Adik-adik duduk deh. Adik duduk nggak apa-apa. Duduk aja. Teknik informatika. Agak geser sedikit sini. Sistem informasi di pojok ya. Sistem informasi pojok. Ayo sobat dengar, diluruskan. Sini maju. Ayo, yang di belakang ini maju, masih ada satu baris. Sini. FTT udah, FTT. Elektro mana elektro? Kita panggil ya, Terus sudah ini. duduk ke posisi masing-masing. Informatika. Teknik pertambangan. Mana suaranya teknik pertambangan? Masa paling banyak. Ya, tapi afdolnya kita per fakultas dulu. Iya. Iya, benar. kita cek masa per Ya, fakultas dulu. ingat ya. FTSP. FTSP itu teknik sipil, arsitek sama lingkungan ya. Ya, Ya, jadi ayo. 3 jurusan jadi 1. Ya. FTSP. Oke. Suaranya mana? Suaranya kurang rame. Iya, kurang Iya. lantam. Ini mahasiswa apa ini, mesin ya? Ya. Oh, mesin ya sih, mesin J1 sama FTI. FTI ya? Ya, FTI. FTI itu ada FTI itu berapa? paling banyak. Pertambangan, Iya, industri, Kasih. mesin, Kita kimia. Kita kasih Perkapalan. waktu 2 menit untuk memilih ketua tim jurusan, ketua tim program studi. Masing-masing program studi harus mengeluarkan satu ketua. Satu ketua. Ayo dipilih. Ayo dipilih. Jurusan apa? Sipil. Ayo satu. Ayo mas. Teknik sipil di situ, Sipil. sudah situ Terus aja. jurusan apa lagi? Arsitek. Arsitek satu. Ayo mas. Sini. Oh lingkungan. Yo saya maju. Ayo. Oh ya, pertambangan sudah. Pertambangan. Arsitek. Lingkungan, teknik lingkungan. Jasnya boleh dilepas ya, jasnya boleh dilepas. Arsitek. Ini ayo satu. Oke, ayo, Mas. Satu. Ayo satu. Mesin. Ayo. Ayo mas. Ayo mas. Cewek aja. Ayo, cewek aja. Ya, cewek. Silakan. Ayo. Ya. Terus apa lagi nih? Kapalnya. Ini pengembangan. Kapal ini. Tambang terus yang Kayak kapal. Itu jurusan Kapal ya? Ayo. oh tambang sih. Ini jurusan Ayo masnya aja. Ayo maju. Perwakilan nih temannya salah satu. Tidak apa-apa nanti sebagai Lingkungan, Mas. sebagai ketua kelompoknya. elektro.
satu. Ayo perwakilan satu orang elektro. Ayo. Ayo elektro satu orang buat ketua tim. Infor siapin ya, infor sama Ayo. SI. Ayo. Ya, ayo maju. Ayo. Ya, kita punya 3 hadiah menarik nih di sini ya. Merapat. Ya, Semua di tengah merapat. kita punya hadiah menarik ya. Nanti akan diperebutkan masing-masing prodi. Ya, nanti duduknya seperti ini ya sampai hari Sabtu. Sampai hari Sabtu duduknya seperti ini. Per prodi ya, Kak? Ya. Per prodi. Ya. Perwakilan Ya, satu. Ada enggak? Ada ya, Mas? Elektro belum. Satu. Ya belum. Belum. Maksudnya belum ada perwakilan. Ya, oke, satu. Yuk, elektro. Sudah semua ya? Sudah? Sistem informasi sudah? Mana? Ayo sini. Joget. Merapat. Semuanya. Sama infor juga, Nanti, infor. Grupnya siapa yang paling rame dikasih ini. Asal. Merapat. Enggak, berjarak aja sesuai Di dengan depan prodinya. jurusan di depan prodinya masing-masing. Di depan prodinya masing-masing. Depan prodi. Oke. Depan prodinya masing-masing. Oke, di depan prodinya masing-masing. Sudah Kak? Sudah lengkap semuanya? Sudah. Oke. Semua maju. mahasiswa Agak maju. baru untuk berdiri semua. Maju. Dan nanti kita akan ada challenge, nanti akan joget sesuai dengan di layar. Ayo maju. Ya, sesuai di layar 3 yang paling joget menari akan dapat door prize. Door prize isinya HP ada. HP Kulkas. ada. Kulkas juga ada. Ya, Yuk, laptop berdiri. ada. Semua ada di sini. Berdiri semua. Di blend box. Ayo berdiri. Ayo berdiri teman-teman semuanya, kita seru-seruan sebelum makan siang, oke? Saya yakin semuanya pasti familiar dengan musik ini. Silahkan yang merasa bisa nanti maju ke depan. Ini Azhar, Zurnya Apa joget bola balik aja. Gimana itu? Oke, siap ya kakak ya. Oh iya, ada maskot ya. Maskotnya dipanggil di Oh iya, depan maskotnya tadi mana? Tadi Maskot. dua orang yang tadi cewek sama cowok tadi. Kak Charles sama Kak Dita. Iya, Kak Charles sama ayo. Kak Dita. Kak Charles sama Kak Dita mana? Kak Charles. Kak Ayo. Charles, Kak Dita. Oke. Nah, yang Kak Ditanya mana Kak Ditanya? Kak Dita. Oh itu. Ayo Mbak sini Mbak. Iya, depan panggung dong. Musiknya. Ayo silakan. Charles ya. Charles sama siapa tadi? Kak Dita, ini Kak Dita. Oke. Silakan ya. Yuk. Ayo semua kita seru-seruan hari ini. Yang paling seru dapat hadiah. Cek. Yo. Ayo joget semua ya guys. Itu ya.
musik stop. Oke, kita sudah dapat pemenangnya. Silakan duduk kembali. Ya. Tepuk tangan dong. Sudah berkeringat semuanya. Silakan maskotnya duduk kembali. Kita sudah dapat ini Bu, Kakak, dibacakan ya hadiahnya. Ya, okay. Yang paling keren jogetannya dari prodi Apa yo? pertambangan. Maju dong. Maju dulu tengah, maju tengah. Dan paling keren yang kedua. Kakak, siapa kakak tadi? Ayo siapa? Umumin. Ini mesin. Teknik mesin. Ayo mesin maju, Ayo mesin. Dan paling keren yang nomor 3 dari prodi teknik sipil. Maju. Dan ada satu orang ya yang joget curling keren tadi kakak. Ya, siapa benar. tadi? Yang cewek tadi ya? Tadi cewek. Iya, coba disamperin kakak. Yang cewek tadi joget. Sini maju. Kita dapat cewek satu. Iya. Ayo ibu mau ininya, mau hadiahnya. Satu aja. Iya. Kita kasih hadiahnya ini. Kita suruh joget lagi apa langsung hadiahnya? Masih azan nggak? Cepat godain. Sudah. Oh sudah. Hadiahnya. Sudah lelah. Ayo hadiahnya Bu. Aduh. Hadiahnya Kulkas. berat sekali. Kulkas. Ini hadiahnya berat banget sumpah ini. Ketua Panitia, Pak Isa. Silakan Pak Isa. Bapak Isa. Ketua Panitia. Silakan Pak Isa, juara pertama. Isinya adalah handphone. Apalagi? Kulkas ada nggak di situ? Tenang, nanti ada lagi. Juara ada satu lagi dari hadiah-hadiah pertambangan. masih banyak sekali. Suaranya mana dong pertambangan? Teknik pertambangan. Sudah difoto? Sudah. Juara 2 dari teknik mesin. Teknik mesin mana suaranya? Ngepornya bagus loh dia ngepornya. Iya. Juara. Jangan lupa ya follow Instagram Itats ya, teks ya. Nanti di upload di tag ya, Kak Laila ya. Oke, juara ketiga teknik sipil, materi sipil. Teknik sipil. Sipilnya sudah lemah seperti baja sepertinya. Dan joget terfavorit dari kakak siapa ini? Kak siapa namanya? Chelsea. Chelsea dari prodi teknik kimia. Foto bersama dulu ya. Ya, diangkat dong hadiahnya habis ini ya, di foto bersama. Ya. Oh, besar loh ini hadiahnya ini. Oke, kita foto bersama dulu dengan para juara. Oke.
Oke, silakan untuk kembali ke terima tempat duduk. kasih kepada Sebelum para pemenang. konsumsinya untuk makan siang, kita istirahat sampai jam 12.45. Ya, 12.45. Ya, bagi yang telat nanti ada hukumannya dong, pasti ya. Nanti yang telat ada hukumannya. Bagi yang ini kan ada ketua ini ya, ketua timnya ya. Jadi nanti prodi yang datang lebih banyak ada hadiahnya lagi, ya. Datang lebih awal, pasukannya lebih banyak, nanti dapat hadiah lagi, gitu. Oh ya, besok untuk disiapkan ya papan nama tiap prodi, ya, untuk kreativitasnya mahasiswa sendiri, ya, sesuai dengan tema dari masing-masing prodi untuk besok pagi, gitu. Ya, habis ini sesuai dengan rundown acara kita break dulu isoma untuk makan siang dan sholat. Namun sebelumnya jangan lupa, ini dari pesan sponsor, mengunjungi booth-booth yang sudah ada. Silahkan nanti kalau istirahat boleh. Terus yang kedua, bagi adik-adik yang belum melakukan presensi, ya, yang belum melakukan presensi silahkan melakukan presensi yang sudah ada di tiang-tiang joglo ya, tiang-tiang joglo sudah disiapkan. 12.45. Terus Kak, ini sesuai dengan tempat duduk. Besok sampai dengan Sabtu kita sesuai dengan prodinya ya. Silahkan tim panitia. Sampahnya ya, sampahnya sudah siap ya. Sampahnya jangan lupa meninggalkan sampah. Ini di depan saya masih ada sampah. Sampahnya dibawa kembali. Ini tim panitia akan membagikan konsumsi makan siang. Nanti sholat di masjid 12.45. Kembali lagi ke sini. Ya, peserta terbanyak nanti ada hadiahnya lagi. Sudah disiapkan. Jelas. Sudah disiapkan. Prodi yang belum dapat pasti dapat nanti. Iya. Ya. Masih ada lagi hadiah-hadiah. Jangan lupa besok papan nama prodi sesuai tema prodi masing-masing. Ya, kalau kimia berarti temanya apa dong? Ya temanya apa kimia? Harus ada apa ya? Alat lab dan seterusnya gitu ya. Oke. Oh, iya, silakan Pak. Cek. Nama nggak apa-apa ya. Sesuai kreativitas. Ya. Urut ya, duduknya sesuai. Silakan. Biar mudah untuk membagikan konsumsinya. Sembari konsumsi dibagikan, teman-teman perhatikan sebentar. Silahkan untuk mengisi presensi kehadiran yang belum mengisi. Bagi yang sudah ya berarti sudah selesai. Kalau memang ada problem terkait dengan GPS, monggo bisa menghubungi saya lewat WA yang ada, sebut nama NPM. Clear ya? Terus yang paling penting, presensi ada 2 kali presensi, yaitu presensi pagi dan presensi sore. Presensi pagi dan presensi sore. Jadi presensi pagi akan kami tutup jam 1, jam 13.00 WIB. Jelas? Presensi pagi akan kami tutup jam 13.00. Kemudian teman-teman nanti bisa mengisi presensi sore sampai jam 17.00. Jelas ya? Presensi sore diisi sampai jam 17.00. Setelah presensi pagi ditutup, maka akan dibuka presensi sore. Presensi kami kunci menggunakan GPS. Jadi wajib dilaksanakan atau diisi di lokasi ITAT. Kalau di luar lokasi ITAT tidak bisa diisi. Ada yang tanyakan? Gak ada ya? Monggo jangan sampai buang sampah sembarangan. Gunakan tempat sampah atau kantong-kantong yang sudah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Monggo Ibu Hermin. Baik, terima kasih Pak Iza. Sekali lagi adik-adik boleh untuk makan siang di sini. Nanti baru sholat ke masjid atau mau makan di bawah pohon-pohon juga boleh, bebas acara kita. Yang penting satu, sampah. Perhatikan, ikut bela negara, salah satunya apa? Tertib membuang sampah di tempatnya, bukan membuang mantan ya. Oke, terima kasih. Blend box-nya